Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi kalian semua yang menonton video ini. Saya Zufar Muhammad dari Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Teknologi dan Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas teknik-teknik desain perangkat lunak yang menggunakan prinsip dependency injection atau DIP. Kita akan lihat bagaimana teknik-teknik seperti dependency injection, factory pattern, dan strategi pattern dapat menyelesaikan masalah dalam pengembangan perangkat lunak. Saya juga akan menunjukkan contoh kode untuk setiap teknik ini. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai dependency injection atau DIP dependency injection. Dependency injection adalah prinsip dalam pemrograman yang berfokus pada pengurangan ketergantungan antar kelas. Alih-alih langsung membuat objek di dalam kelas, kita akan menyuntikkan konstruktor, properti, atau metode. Ini akan membuat kode kita lebih fleksibel dan mudah untuk diuji. Jadi kita bisa mengganti dependensi tanpa merubah kode yang ada. Selanjutnya, kita memiliki factory pattern. Ini adalah pola desain yang membantu kita memisahkan logika pembuatan objek dari penggunaannya. Dengan menggunakan factory pattern, kita tidak perlu langsung menginstansasi objek di dalam kelas, tetapi kita menggunakan factory untuk membuat objek tersebut. Ini sangat berguna ketika kita ingin menghasilkan objek yang kompleks atau berbagai tipe objek yang serupa. Kemudian yang terakhir, ada strategi pattern. Pola desain ini memungkinkan kita untuk mengganti algoritma secara dinamis tanpa mengubah kode yang menggunakannya. Ini memungkinkan kita memilih strategi yang tepat berdasarkan kondisi runtime. Sebagai contoh, kita bisa memiliki beberapa strategi untuk menghitung harga, dan kita dapat mengganti strategi yang digunakan tanpa mengubah struktur utama program. Baiklah, di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah prinsip dari dependency injection. Terus saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerjanya gitu kan. Bisa dilihat di sini gitu kan. Saya dapat dari GitHub Dialog. Ini saya nemu filenya yang Microsoft Dependency Injection. Bisa kita lihat dari file dialog Microsoft ini yang mengonfigurasi proyek untuk menggunakan Dialog sebagai IOC container dan menyediakan integrasi dengan Microsoft Extension Dependency Injection. Kemudian di sini public statusnya bagaimana, saya akan menjelaskannya. Di sini itu proyek mengonfigurasi Dialog untuk bekerja dengan si Microsoft Extension Dependency Injection ini. Jadi si Dialog itu bertindak sebagai adapter untuk dependency injection dalam ekosistem net, gitu kan. Terus kita kasih contohnya gimana sih gitu digunakan di dalam aplikasinya gitu kan, kayak gini kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Misalnya gitu, kita punya dua kelas yang saling bergantung, ada order service dan database service gitu. Daripada kita buat objek database service di dalam order service gitu kan, kita akan menggunakan dependency injection ini menyuntikkan objek database service ke dalam order service-nya gitu kan. Jadi di sini tuh order service-nya bergantung pada database service untuk menyimpan pesanan. Dengan menggunakan dependency injection, kita bisa menyuntikkan implementasi database service ke dalam order service. Jadi alih-alih membuatnya langsung di dalam kelas gitu kan, ini membuat kelas order service lebih fleksibel dan mudah diuji. Baik, sekarang di teknik yang kedua saya akan menjelaskan pada bagian teknik factory pattern. Jadi bisa dilihat kita di sini itu mulai mendeklarasikan beberapa factories yang akan kita gunakan untuk membuat objek-objek hewan. Di sini ada animal factory, adalah factory dasar yang akan menghasilkan objek animal secara umum. Special dog factory adalah factory yang lebih spesifik yang menghasilkan objek dog dengan atribut khusus. Kemudian ada medium farm factory.
Ya, di sini medium farm factory adalah factory yang menghasilkan sebuah objek farm dengan 20 hewan di dalamnya. Kemudian di sini kita akan membuat beberapa objek menggunakan factory yang telah didefinisikan. Jadi kayak misalnya kita mau buat animal factory gitu, buat objek animal factory untuk membuat objek hewan dasar, atau duck factory untuk membuat objek duck secara langsung gitu kan. Kurang lebih tuh di bagian contohnya di sini gitu di create one duck now gitu, di kurang lebih sini di bagian baris ini. Nah, di bagian baris ini tuh kita manggil animal factory duck untuk menghasilkan objek duck. Ini adalah contoh bagaimana factory pattern membantu kita untuk membuat objek-objek spesifik ini tanpa harus tahu gitu. Ya gimana sih kita tuh nggak harus tahu bagaimana objek tersebut itu dibuat di dalam kelas yang menggunakannya. Next, kita juga memiliki contoh penggunaan downcasting gitu, di mana kita mengubah objek dasar menjadi objek yang lebih spesifik. Jadi di sini kita pakai dynamic pointer case ini untuk mengubah objek dasar animal menjadi objek dog dan menghasilkan metode tambahan gitu. Sini kurang lebih di auto special dog. Nah, di sini contoh gimana kita dapat memanfaatkan fitur polymorphism dalam C++ untuk melakukan downcasting dan mengakses anggota kelas turunan yang lebih spesifik. Terakhir, kita bakal gunain medium farm factory untuk membuat objek farm yang berisi 20 hewan. Setiap hewan di dalam farm ini dapat melakukan aksi yang berbeda. Di sini gitu kan. Ya, di sini. Nah, jadi di sini tuh kita bisa melihat bagaimana factory pattern memungkinkan kita untuk menghasilkan sejumlah besar objek dengan cara yang terorganisir dan efisien. Kemudian di teknik terakhir saya akan menjelaskan pada bagian strategi pattern ya. Jadi bisa dilihat gitu, kita mendeklarasikan objek kontainer dan menyuntikkan algoritma pengurutan yang berbeda menggunakan dependency injection melalui constructor. Pada awalnya kita akan pakai quicksort, tetapi kemudian kita ganti nih pakai mergesort dengan metode set algo ini. Nah, kemudian di baris pertama ini gitu kan, kita buat objek sum container dengan menggunakan quicksort sebagai algoritma pengurutan. Nah, setelah itu kita ganti algoritmanya ini, algoritma pengurutannya menjadi mergesort dengan memanggil set algo di sini. Kemudian mengurutkan data menggunakan kedua algoritma tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita buat assign objek sum container ke dalam objek second container. Kedua objek ini itu dia mengurutkan data dan menggunakan merge sort meskipun mereka awalnya memiliki algoritma yang berbeda. Di sini kita pakai second container. Ini adalah bagaimana strategi pattern memungkinkan kita untuk menggunakan sign objek yang memiliki strategi yang berbeda. Perubahan pada second container ini dia tidak memengaruhi sum container ini gitu. Nah, kemudian di bagian terakhir code gitu, kita membuat objek third container dengan quicksort sebagai algoritma pengurutan awal. Kemudian kita salin objek second containernya gitu, pakai mergesort yang menggunakan mergesort tersebut ke dalam third container dan akhirnya mengganti algoritma pengurutannya kembali menjadi quicksort. Kurang lebih seperti itu. Dan dari sini tuh memperlihatkan fleksibilitas strategi pattern dalam mengganti algoritma pengurutan tanpa mengubah struktur kelas utama atau kode yang menggunakannya. Jadi kesimpulannya adalah kita tuh sekarang udah
kita sudah membahas dan mengidentifikasi 3 teknik utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan DIP, yaitu yang pertama saya singkat semuanya, dependency injection. Teknik ini memungkinkan kita untuk mengelola dependensi antar kelas dengan cara menyuntikkannya melalui konstruktor, properti, atau metode. Ini membantu kita mengurangi ketergantungan langsung antara kelas dan membuat aplikasi ini lebih fleksibel dan mudah diuji. Yang kedua, factory pattern. Dengan menggunakan factory pattern, kita dapat membuat objek tanpa harus memikirkan cara pembuatan objek tersebut secara langsung. Memungkinkan kita untuk mengelola objek dengan lebih mudah dan fleksibel. Yang terakhir, di strategi pattern, di pola desain ini itu dia memungkinkan kita untuk mengganti algoritma secara dinamis tanpa mengubah kode yang ada. Dengan cara ini kita tuh bisa milih gitu strategi yang sesuai berdasarkan kondisi yang ada di runtime, dan juga kita tuh bisa mastiin juga aplikasi kita tetap modular dan mudah dikembangkan. Jadi ketiga teknik ini tuh bekerja sama gitu untuk menciptakan kode yang lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah diuji, yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Dan itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini gitu. Jadi semoga penjelasan dependency injection, factory pattern, dan strategi pattern ini tuh bisa artikulasikan gitu seberapa pahamnya saya dengan DIP ini gitu. Jadi kalau terus juga kalau misalnya dari kalian gitu ingin tahu gitu di mana repositorinya, nanti saya akan masukkan ke dalam kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian juga. So, sampai jumpa di video berikutnya. See you.